away, in the western tip of Indonesia, there lies the gift. Home to thousands of species of flora and fauna. Home to orangutan, elephants, rhinos, and the king Sumatran tiger. Welcome to Gunung Lies National Park. Pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Ini mencakup berbagai strategi, mulai dari perlindungan kawasan konservasi, restorasi habitat, hingga pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Di Indonesia, biokonservasi tidak hanya berfokus pada spesies langka, tetapi juga pada ekosistem yang mendukung kehidupan berbagai makhluk hidup. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan berbagai tipe ekosistem, Indonesia menjadi rumah bagi lebih dari 40.000 spesies tumbuhan dan 1.700 spesies vertebrata. Indonesia juga memiliki hutan hujan tropis, terumbu karang, hingga padang lamun. Setiap ekosistem memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa dan sejumlah spesies hewan dilindungi melalui upaya biokonservasi. Salah satu contohnya adalah harimau Sumatera. Harimau Sumatera adalah satu-satunya subspesies harimau yang tersisa di Indonesia setelah kepunahan harimau Jawa dan Bali. Populasi harimau Sumatera diperkirakan berkisar antara 400 hingga 500 individu yang tersebar di 23 lanskap habitat di Pulau Sumatera. Tahun 2008, populasi harimau Sumatera dengan nama latin Panthera tigris sumatrae sebanyak 439 individu menurun menjadi 393 individu pada 2017. Artinya, terjadi penurunan populasi lebih dari 10% pada rentang waktu tersebut. Alasan konservasi harimau Sumatera. Yang pertama yaitu deforestasi atau pembukaan lahan untuk pertanian dan pemukiman yang mengurangi habitat alami harimau. Yang kedua yaitu perburuan, di mana perburuan liar masih menjadi masalah besar dengan banyak kasus perdagangan ilegal yang terungkap. Yang ketiga yaitu konflik antara manusia dengan harimau. Ketika habitat harimau menyusut, sering terjadi konflik antara harimau yang mencari makanan dan masyarakat lokal. Alasan keempat yaitu penyakit. Dua penyakit yang sudah terkonfirmasi berdampak pada harimau Sumatera adalah demam babi Afrika atau African Swine Fever dan Canine Distemper Virus atau CDV. Habitat harimau Sumatera tersebar di Pulau Sumatera yang mencakup 13 kawasan burung penting atau IBA, 2 situs Ramsar atau Taman Nasional Berbak dan Taman Nasional Sembilang, serta warisan alam dunia atau UNESCO WHC Tropical Rainforest Heritage of Sumatra Site, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kelima kawasan konservasi yang secara global sangat penting beserta bentang alam yang berada di sekitarnya menjadi lokasi proyek Sumatran Tiger. Cara konservasi harimau Sumatera. Yang pertama yaitu Strategi Rencana Aksi Konservasi atau STRAKOHAS. Pemerintah Indonesia telah menyusun STRAKOHAS untuk periode 2018 hingga 2028 sebagai panduan dalam upaya konservasi harimau Sumatera.
Rencana ini mencakup berbagai aksi yang melibatkan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, akademisi, dan masyarakat lokal untuk melindungi spesies ini dan habitatnya. Cara kedua yaitu pusat rehabilitasi dan sanctuary. Upaya konservasi juga mencakup pengembangan pusat rehabilitasi untuk harimau yang terluka atau terjebak. Program ini bertujuan untuk memulihkan kesehatan harimau sebelum dikembalikan ke habitat alaminya. Cara yang terakhir yaitu pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan masyarakat mengenai pentingnya konservasi harimau Sumatera sangat vital. Program-program seperti seminar dan lokakarya dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan nilai ekologis harimau sebagai predator puncak yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem.